saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami pengertian, supaya kami boleh mendapatkan aplikasi untuk kehidupan kami dari pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya Engkau beserta dengan kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, judul dari pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu ini adalah penyelewengan fungsi di rumah. Penyelewengan fungsi di rumah. Textbook yang kita bisa pelajari dari pelajaran hari ini diambil dari kitab Kejadian 34 dan Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat 22. Saudara-saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, keluarga-keluarga di dalam Alkitab, bila mana kita membaca cerita-cerita di dalam Alkitab mengenai rumah tangga mereka, rupanya ada problema-problema di dalam rumah tangga ini. Rumah tangga mereka adalah bukan rumah tangga yang berjalan mulus, lurus semuanya karena mereka disebut sebagai umat Tuhan. Walaupun mereka umat Tuhan, tapi keluarga-keluarga ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan-kekurangan. Punya problema-problema. Sebagaimana keluarga-keluarga umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini punya problema-problema masing-masing. Jadi kalau kita melihat rumah tangga orang tua Yusuf, ya, kita bisa melihat nenek moyangnya bukanlah rumah tangga yang baik-baik saja. Bahkan saudara-saudara Yusuf juga bukanlah yang baik-baik saja, ada konflik. Ketika Dina diperkosa oleh Sikem, lalu dengan tipuan Sikem harus disunat dan yang lain sebagainya. Ada problema-problema yang dihadapi. Abraham memiliki konflik, ya, dengan Sarah karena Sarah menyuruh Abraham menikahi Hagar. Ada problem di situ ketika dia mau mempunyai anak. Tetapi oleh karena ketidakpercayaannya, maka Sarah menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar. Ishak memiliki konflik dengan Ribka karena kasih sayang yang berbeda. Ishak mengasihi Esau, sementara Ribka mengasihi Yakub. Yakub memiliki konflik dengan dua istri, bahkan dua gundiknya. Kedua istri yang juga kakak beradik bersaing untuk mendapatkan cinta daripada Yakub. Bagaimana mendapatkan cinta yang sepenuhnya dari Yakub? Dengan berebutan melahirkan anak. Jadi seolah-olah anak ini dijadikan sebagai bahan untuk persaingan. Bahkan berusaha untuk mendapatkan anak dari budak perempuan. Lihat, ada problema-problema di situ. Ada masalah, ada konflik. Jadi ada sesuatu yang disalahgunakan. Lalu saudara-saudara Yusuf juga bermasalah. Lewi dan Simeon membunuh penduduk Sikem karena telah menodai dia, saudara perempuan mereka, ketika Dina diperkosa. Mereka membalaskan sakit hati mereka, ya, sampai mereka membunuh. Ruben tidur dengan gundik ayahnya, yang juga ibu dari saudara-saudara Ruben. Yehuda menikahi menantunya sendiri, Tamar, yang dia kira seorang pelacur atau PSK. Kehidupan tokoh-tokoh tersebut tidaklah mulus kalau kita lihat di dalam Alkitab. Konflik berkepanjangan terjadi. Namun Abraham, Ishak, dan Yakub dicatat namanya sebagai tokoh-tokoh iman di dalam buku Ibrani pasal 11. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Tokoh-tokoh iman ini bergumul di dalam iman mereka kepada janji-janji Tuhan.
Mereka belajar dengan cara yang sulit tentang kasih, bergumul setiap hari, iman dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah-masalah keluarga masing-masing. Meskipun akibatnya tetap ada, konsekuensinya tetap ada, itu tidak bisa dihindari. Namun mereka menang dalam keteguhan hati untuk tetap percaya pada Tuhan dan pengampunannya oleh kasih karunia Tuhan. Rumah tangga bisa saja menjadi tempat penyelewengan fungsi, baik fungsi orang tua antara suami dan istri, maupun orang tua dengan anak atau sebaliknya, dan sesama anak-anak dalam keluarga. Ketika ini terjadi, satu yang harus dilakukan, keluarga itu harus segera kembali kepada Tuhan. Tetap teguh mempercayai janjinya, pemulihan akan terjadi. Hari ini, keluarga kita pun tidak lepas dari konflik. Tetapi ingat, sebagaimana tokoh-tokoh iman memberikan contoh di dalam pergumulannya, mari kita tetap kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan biarkan Yesus tinggal di dalam rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.